Ayat 33. Hukum bagi perusak. Balasan berat diberikan kepada perusak di bumi. Secara ruhani, ini menggambarkan akibat kehancuran batin bila nafsu dibiarkan berkuasa. Ayat 34. Pintu tobat. Allah membuka jalan tobat bagi siapapun yang kembali sebelum dihukum. Dalam Ma'rifat, harapan taubat adalah rahmat terbesar, sebab jiwa tidak pernah benar-benar tertutup sebelum ajal tiba. Ayat 35. Jalan wasilah. Ayat ini inti tasawuf. Mencari wasilah kepada Allah dengan iman, amal, dizikir, dan jihad melawan nafsu. Ma'rifat adalah perjalanan mendekat kepada Allah, bukan berhenti mencari. Ayat 36. Kekayaan tak menyelamatkan, harta dunia tak sanggup menebus siksa. Ma'rifat menyadarkan, yang menjadi bekal hanyalah hati yang bersih, bukan kepemilikan materi. Ayat 37. Penyesalan tak berbuah. Orang ingkar ingin keluar dari neraka, tapi tak mampu. Ma'rifat mengajarkan, waktu kembali hanya di dunia, bukan di akhirat. Ayat 38. Hukum potong tangan. Hukuman hudud ditegaskan sebagai keadilan Allah. Dalam makna batin, tangan simbol perbuatan ma'rifat menuntut pembersihan amal lahir dan batin dari kemaksiatan. Ayat 39. Allah Maha Pengampun. Siapa bertobat setelah berbuat zalim, Allah mengampuni. Hakikat ma'rifat berakar pada kasih sayang Allah yang tak pernah tertutup. Ayat 40. Kekuasaan mutlak. Semua kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Ma'rifat membawa kesadaran total. Tiada yang memiliki apapun kecuali Dia. Kesimpulan hakikat Ma'rif QSalem. Ida 31-40. Ayat-ayat ini memandu perjalanan hati, belajar hikmah dari semesta, menghormati setiap jiwa, menjauhi kerusakan nafsu, menjaga pintu taubat, mencari wasilah, mendekat kepada Allah, melepas keterikatan dunia, menyucikan amal perbuatan, berharap pada ampunannya, menyadari kekuasaan Allah sepenuhnya. Ma'rifatullah adalah perjalanan menuju Allah yang ditempuh dengan kebersihan hati, kerendahan jiwa, dan amal taat. Doa ma'rifat. Ya Allah, ajarilah kami membaca tandemu pada setiap kejadian. Lembutkan hati kami mencintai sesama. Bukakan jalan wasilah menuju kedekatan-Mu, dan jangan Engkau biarkan kami mati sebelum Engkau ridha kepada kami. Berikut lanjutan pemaknaan hakikat ma'rifatullah dengan pendekatan tasawuf, tadabbur ruhani, dan akhlak kenabian untuk QSalem. Idah ayat 41-50. Makna hakikat ma'rifatullah QSalem. Idah ayat 41-50. Ayat 41. Ujian hati orang munafik. Allah mengungkap mereka yang lisannya beriman, tetapi hatinya belum bercahaya. Ma'rifat menilai iman bukan dari suara mulut, melainkan dari kejujuran kalbu, kesesuaian iman, amal, dan niat. Ayat 42. Memakan yang haram. Orang memakan harta haram digambarkan sebagai pecinta dusta. Hakikatnya, rezeki haram menggelapkan hati, sehingga cahaya ma'rifat terhalang. Kesucian lahir menyiapkan kejernihan batin. Ayat 43. Menolak hukum Allah. Mereka meminta keputusan Nabi, tetapi tidak mau tunduk pada hukum Taurat. Ma'rifat menuntut ketundukan total kepada hukum Allah, bukan memilih kebenaran sesuai hawa nafsu. Ayat 44-45. Taurat, hukum cahaya. Allah menurunkan Taurat sebagai petunjuk. Ayat ini mengajarkan bahwa wahyu adalah cahaya hidup, bukan sekadar aturan mati. Ma'rifat menghidupkan hukum dengan ruh ketaatan, bukan keterpaksaan. Ayat 46. Injil dan Roh Kasih. Injil membawa petunjuk dan nasihat. Kasih adalah buah iman sejati. Ma'rifat melahirkan kelembutan jiwa dan mahabbah, bukan kekerasan. Ayat 47. Hukum Allah di atas ego. Diminta berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hakikat ma'rifat yang berkuasa bukan selera manusia, melainkan kehendak ilahi. Ayat 48. Al-Quran, penyempurna wahyu. Al-Quran sebagai penjaga kitab sebelumnya dan penentu kebenaran. Ma'rifat berpuncak pada mengikuti Rasul dan Al-Quran tunduk total pada cahaya final Allah. Ayat 49.
larangan mengikuti hawa nafsu. Allah memperingatkan agar tidak tergoda hawa nafsu dalam memutuskan hukum. Makrifat menumbuhkan keberanian menolak tekanan ego dan dunia demi kebenaran. Ayat 50. Menolak hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah lebih baik dari hukum Allah? Hakikatnya, makrifat memisahkan akal yang bersinar wahyu dengan akal gelap hawa nafsu. Kesimpulan hakikat Ma'rifatullah. QS Alem Idah 41-50. Ma'rifatullah di sini adalah kejujuran, iman, hati, dan amal, kesucian rezeki dan perbuatan, ketundukan total pada hukum ilahi, cinta dan kasih sebagai buah iman, mengikuti wahyu final Al-Quran, menolak hawa nafsu dan hukum jahiliyah. Ma'rifatullah bukan kebebasan meninggalkan hukum, melainkan kebebasan dari menjadi hamba hawa nafsu, karena memilih tunduk kepada hukum Allah. Doa Ma'rifat. Ya Allah, luruskan hatiku untuk mencintai hukum-Mu. Sucikan rezekiku, agar jiwaku terang. Jauhkan aku dari fasik dan munafik, dan jadikan Al-Quran cahaya hidupku, hingga aku pulang kepadamu. M.N. Berikut pemaparan makna hakikat Ma'rifatullah melalui pendekatan tadabur tasawuf dan perjalanan ruhani pada QS Alem Idah ayat 51-60. Makna hakikat Ma'rifatullah. QS Alem Idah ayat 51-60. Ayat 51. Wali sejati. Larangan menjadikan pihak yang memusuhi iman sebagai wali. Mengajarkan bahwa wali sejati hanyalah Allah. Dalam makrifat, seorang hamba melepaskan sandaran kepada makhluk dan membangun ketergantungan hanya kepadanya. Siapa menggantungkan hatinya kepada selain Allah, jiwanya terhijab. Ayat 52. Hati pengecut. Orang-orang yang lemah iman mencari perlindungan kepada selain Allah karena takut rugi dunia. Ma'rifat menumbuhkan keberanian ruhani, yakin bahwa rezeki dan keselamatan tak berada di tangan makhluk. Ayat 53. Iman vs kemunafikan. Orang beriman kelak tercengang melihat amalan palsu kaum munafik runtuh. Ini mengingatkan bahwa ma'rifat menuntut kejujuran total dalam iman. Ayat 54. Kaum tercinta. Allah akan mengganti kaum yang berpaling dengan kaum yang dicintainya. Lembut kepada mukmin, tegas kepada kufur. Berjihad di jalan Allah, tak takut celaan. Dalam tasawuf, inilah ciri hamba arif, rendah hati, berani membela kebenaran, dan ikhlas murni. Ayat 55. Wali Allah. Allah menegaskan, wali orang beriman adalah Allah, Rasul, dan orang beriman yang menegakkan syalat dan zakat dengan tunduk. Ma'rifat melahirkan ikatan ruhani sesama mukmin yang dibangun di atas ketaatan. Ayat 56. Golongan Allah. Siapa berloyalitas kepada Allah, Rasul, dan kaum mukmin, merekalah Hizbullah, golongan Allah yang pasti menang. Kemenangan di sini bukan sekadar lahir, melainkan keteguhan iman batin. Ayat 57. Menghindari ejekan. Larangan menjadikan alok-alok terhadap agama. Sebagai wali, menunjukkan bahwa ma'rifat menjaga kehormatan, iman tidak tertarik kepada lingkungan yang melemahkan ruhani. Ayat 58. Meremehkan ibadah. Orang yang mempermainkan azan dan syalat menggambarkan hati beku yang jauh dari cahaya Allah. Ma'rifat melahirkan rasa agung terhadap ibadah, bukan menganggapnya rutinitas kosong. Ayat 59. Hakikat kebencian. Kaum ahli kitab membenci kaum mukmin bukan karena kesalahan, tetapi karena iman mereka. Ma'rifat mengajarkan bahwa ujian adalah tanda kemurnian iman. Ayat 60. Seburuk-buruk balasan. Allah mengancam keras orang yang dimurkainya. Hakikatnya, ini menggambarkan jatuhnya manusia dari kemuliaan ruhani karena kesombongan dan pembangkangan. Kesimpulan hakikat Ma'rifatullah QS Alem Idah 51-60. Ayat-ayat ini mengajarkan sandaran hati hanya kepada Allah, keberanian iman tanpa takut dunia, kejujuran iman versus kepalsuan nifak. Ciri kaum arif yang dicintai Allah, persaudaraan wali-wali Allah, kemenangan ruhani lebih utama dari kemenangan lahir, menjaga kehormatan agama, menghidupkan ibadah penuh pengagungan, tabah menghadapi ujian iman. Ma'rifatullah
adalah keberanian bersandar hanya kepada Allah, menjunjung ibadah sebagai kehormatan, dan berani berjalan di jalan iman, walau harus sendiri. Doa Ma'rifat. Ya Allah, jadikan Engkau satu-satunya wali dan sandaran hatiku. Hiasilah diriku dengan sifat kaum yang Engkau cintai, lembut, tegar, berani membela kebenaran. Jagalah imanku dari nifak dan kelalaian, hingga aku kembali kepadamu sebagai hamba yang Engkau ridhoi. Berikut kelanjutan perenungan ruhani, makna hakikat Ma'rifatullah dengan pendekatan tasawuf dan tadabur kalbu. Pada Qiyas Alam, Idah ayat 61-70, makna hakikat Ma'rifatullah. Qiyas Alam, Idah ayat 61-70. Ayat 61, kepalsuan iman. Orang masuk menemui Nabi dengan mengaku beriman, padahal menyimpan kekafiran. Hakikat Ma'rifat. Allah melihat hati, bukan kata-kata. Iman sejati lahir dari ketulusan, bukan topeng sosial. Ayat 62, dosa kolektif. Banyak dari mereka berlomba dalam dusta dan memakan yang haram. Dalam tasawuf, dosa yang dipelihara dalam komunitas akan mengeraskan jiwa bersama. Ma'rifat menuntut keberanian menjaga diri meski mayoritas menyimpang.